Bilkis dan kita udah masuk ke part 3. Nah, ini baru nih part 3 udah mulai masuk terkait dengan PSAK, yaitu pernyataan standar akuntansi keuangan. Nah, tapi sebelum itu lanjut dari nomor sebelumnya, kita masih ada kaitannya dengan arus kas. Nah, di nomor 11 ini ending cash balance tuh berapa? Nah, ini adalah materi yang ada di slide sebelumnya. Jadi arus kas itu ada 3 jenis. Dalam arus kas itu ada operasional, investasi, dan pendanaan. Nah, kita tahu bahwa di sebelumnya udah lihat apa aja sih yang masuk operasional dan yang masuk ke investasi. Nah, untuk itu karena ditanyanya ending cash balance, kita harus tahu dulu berapa sih cash balance awalnya. Karena ending cash balance itu adalah arus kas awal ditambah atau kurang dari masing-masing jenis arus kasnya. Jadi ada operating, investing, dan funding. Nah, karena operasional dan investasi kita udah tahu, berarti kuncinya adalah yang mana yang merupakan pendanaan atau investing, yaitu si minus 45.000, yaitu cash payment for stockholders dividends atau pembayaran dividen kepada pemegang saham. Nah, jadi dari angka-angka yang sudah ada, kita tinggal masukin aja untuk menentukan berapa sih ending cash balance-nya, yaitu 379.000. Kemudian untuk nomor 12, nah ini terkait dengan PSAK 28. Nah, ini terkait dengan klaim ya. Nah, klaim itu adalah ganti rugi yang dibayarkan atau yang menjadi kewajiban kepada tertanggung atau perusahaan asuransi. Nah, kemudian beban klaim adalah klaim yang diakui dan dicatat bersamaan dengan timbulnya kewajiban kepada tertanggung atau perusahaan asuransi. Jadi beda. Nah, bedanya adalah kalau beban klaim itu sudah dapat diakui sebagai beban. Jadi bukan lagi kewajiban, tapi adalah suatu sebenarnya sesama kewajiban juga, tapi udah dapat diakui pada periode tercapainya persetujuan ganti rugi kepada tertanggung. Nah, kemudian di sini poin 1, beban penyelesaian klaim bukan bagian dari klaim sehubungan dengan terjadinya peristiwa kerugian terhadap objek asuransi dipertanggungkan. Nah, justru sebenarnya beban klaim lainnya atau termasuk survival claim dan lain itu diakui dan dicatat pada saat dikeluarkannya beban tersebut dan diperlakukan sebagai bagian dari beban klaim. Jadi beban klaim itu sudah termasuk biaya penyelesaian klaimnya. Kemudian di sini yang kedua adalah jumlah estimasi yang terjadi namun belum dilaporkan ditentukan berdasarkan estimasi klaim tersebut. Nah, jadi dalam hal ganti rugi belum dapat ditentukan secara definitif, maka pengakuan bebannya itu sebesar kewajiban yang diperkirakan atau estimasi, seperti itu. Kemudian poin 3, nah subrogasi. Nah, subrogasi itu apa sih? Nah, subrogasi adalah hak penuntutan ganti rugi dari tertanggung kepada penanggung atau hak untuk meminta penggantian ganti rugi kepada pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya kerugian. Jadi kayak misalnya nih ada orang ditabrak sama pihak B gitu ya. Nah, jadi si yang ditabrak itu bisa nuntut rugi ke pihak B kayak gitu. Nah, kemudian kalau kayak gitu bisa nggak sih jadi pengurang beban klaim pada saat penganggaran klaim? Nah, hak subrogasi itu sebenarnya dalam PSAK 28 diakui sebagai pengurang beban klaim pada saat realisasi, bukan pada saat penganggaran klaim ya. Nah, kemudian yang keempat, perubahan jumlah estimasi kewajiban klaim sebagai akibat proses penelaahan lebih lanjut dan perbedaan antara jumlah estimasi klaim dengan klaim dibayarkan diakui dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya perubahan. Seperti itu. Nah, menurut PSAK 28, jumlah klaim dalam proses penyelesaian termasuk klaim yang terjadi namun belum dilaporkan ditentukan berdasarkan estimasinya, di mana jika ada perubahan atas estimasi tersebut diakui dalam laba rugi, karena nantinya kan si lawan akunnya itu adalah beban, di mana beban itu masuk ke laba rugi. Jadi pernyataan yang betul adalah poin 2 dan poin 4. Kemudian nomor 13 terkait dengan masih PSAK 28 tentang pendapatan premi yang mengacu. Oke. Jadi kalau di sini ada poin A, dia bilang premi dari polis bersama diakui sebesar pangsa premi yang diterima oleh entitas. Nah, sebenarnya ketika sebuah perusahaan asuransi menutup pertanggungan atau resiko itu, kita bisa
bareng-bareng gitu, dalam artian lebih dari satu tertanggung gitu. Nah, jadi polis bersama adalah penutupan terhadap satu objek asuransi yang dilakukan secara premi dari polis bersama oleh beberapa entitas asuransi dan dinyatakan dalam satu polis. Nah, jadi kalau misalnya kayak gitu, kayak gimana tuh pembagian preminya? Nah, jadi premi yang diperoleh sehubungan dengan kontrak asuransi dan RS jangka pendek diakui sebagai pendapatan selama periode berdasarkan proporsi jumlah proyeksi yang diberikan. Kemudian yang B ini, ceding company dapat memperoleh ganti rugi atas klaim sehubungan dengan kontrak asuransi yang ditutupnya dengan melakukan kontrak reas dengan asuransi lain. Ya, jadi ketika sebuah perusahaan asuransi melakukan sesi reas, itu dapat memperoleh ganti rugi atas klaim sehubungan dengan kontrak reas. Nah, di mana untuk jenis kontraknya itu ada retroaktif atau prospektif, di mana ini menentukan perlakuan akuntansinya. Kemudian yang C, nah ini terkait dengan estimasi jumlah kewajiban reasuradur. Nah, perubahan pembayaran atau kewajiban sehubungan dengan kontrak reas yang mendasari dalam laba rugi pada periode terjadinya perubahan. Jadi kalau misalnya ada perubahan estimasi, itu nantinya akan dicatat di dalam laba rugi. Kemudian yang D, perubahan dalam estimasi jumlah kewajiban sehubungan dengan kontrak reas itu diakui dalam laporan laba rugi. Oke. Sebentar. Oke. Kemudian yang E, jumlah premi yang dibayar atau bagian premi atas transaksi reas retroaktif diakui sebagai premi asuransi selama sisa periode. Nah, tadi udah disinggung reas itu ada dua, ada prospektif dan reaktif. Bedanya kalau prospektif itu dibayarnya berdasarkan akibat dari peristiwa masa depan, kalau retro itu di masa lalu. Jadi untuk pembedanya di situ. Jadi nomor 13 yang tidak benar itu adalah E. Nah, sebelum untuk soal PSAK sendiri itu bener-bener textbook banget. Jadi kalau misalnya ada satu kata yang agak kepelintir, itu pasti pasti salah kayak gitu. Jadi kalau nomor belasan kayak gini, kayak mulai dari 12, 13, 14, 15 itu udah pasti textbook banget tentang PSAK. Seperti itu. Nah, untuk nomor 14 ini ada apa aja sih yang harus disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, merujuk pada PSAK 28 ada 3 poin. Yang pertama, pengakuan pendapatan premi dan penentuan premi yang belum merupakan pendapatan. Kemudian transaksi reas termasuk sifat, tujuan, dan dampak transaksi reas tersebut atas operasi entitas. Kemudian yang terakhir adalah pengakuan beban klaim dan penentuan estimasinya. Nah, kemudian untuk nomor 15, nah, di sini ada ini salah soal ya, salah ngopi. Ini sebenarnya terkait dengan imbalan kerja. Jadi mana ya, coba kita lihat. Nah, ini sorry, ini salah sih nomor 15. Tapi untuk poinnya benar. Jadi mana sih yang termasuk yang benar poin terkait dengan imbalan kerja. Nah, untuk salah satu bentuk dari imbalan kerja jangka pendek adalah imbalan cacat permanen. Nah, untuk imbalan kerja jangka pendek itu ada upah, gaji, iuran jaminan sosial, cuti tahunan, cuti sakit, bagi laba dan bonus, serta imbalan non moneter. Jadi untuk cacat permanen itu bukan dari bagian imbalan kerja jangka pendek. Kemudian yang kedua, apabila besar imbalan bergantung pada masa kerja, maka kewajiban timbul ketika jasa telah diberikan. Nah, jadi kalau misalnya imbalan bergantung pada masa kerja, maka kewajiban timbul ketika jasa telah diberikan, di mana pengukuran tersebut mencerminkan kemungkinan pembayaran yang akan dilakukan dalam jangka waktu terjadinya pembayaran. Kemudian kalau misalnya imbalan bagi pekerja cacat itu tidak memperhatikan masa kerja, maka biaya yang diperkirakan itu seperti apa? Nah, kalau merujuk pada PSAK 24 itu sebenarnya biaya yang diperkirakan atas imbalan tersebut diakui ketika terjadinya kejadian yang menyebabkan cacat permanen. Kemudian untuk poin 4, pengukuran kewajiban mencerminkan kemungkinan pembayaran yang akan dilakukan dan jangka waktu terjadinya pembayaran.
Nah, sebenarnya untuk kita pengukuran kewajiban jangka panjang atau estimasi klaim jangka panjang ini mencerminkan kemungkinan pembayaran yang akan dilakukan dan jangka waktu terjadinya pembayaran. Seperti itu. Baik, jadi untuk nomor 15 yang betul itu kan satu salah, kemudian apabila yang poin 2 itu adalah betul, kemudian poin 3 itu adalah untuk betul ya 23, kemudian yang poin 4 itu betul. Poin 3 itu salah ya guys. Jadi apabila besar imbalan sama bagi pekerja cacat tanpa memperhatikan masa kerja, maka biaya yang diperkirakan atas imbalan tersebut diakui ketika terjadinya kejadian yang menyebabkan cacat permanen, bukan sebelum. Jadi yang betul itu adalah 2 dan 4 seperti itu. Oke, untuk part 3 udah selesai, berarti kita goes to 2 part lagi. Jadi untuk teman-teman yang besok ujian, semangat. Terima kasih.